Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai keterampilan mendengarkan. Anggota kelompok 6 yaitu yang pertama saya sendiri, Lulut Wicaksono, dan yang kedua Dela Nur Safira, yang ketiga Novita Fitri Arini. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian mendengarkan. Mendengarkan atau listening adalah salah satu keterampilan performansi. Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan menyimak atau memperhatikan penuturan komunikator sebagai pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Kata mendengarkan dan mendengar, keduanya sangatlah berbeda, meskipun sekilas hampir sama. Mendengar merupakan istilah di mana manusia menangkap bunyi, kemudian diteruskan ke otak. Kegiatan ini dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Berbeda dengan mendengarkan, yang mana manusia berusaha mendapatkan informasi dari apa yang didengar dengan sengaja. Yang selanjutnya, apa itu mendengarkan aktif atau active listening? Kontak mata yang baik adalah bagian dari mendengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif di sisi lain berarti mengabdikan perhatian penuh kita kepada pembicara dan memberikan respon yang bijaksana terhadap apa yang mereka katakan sesudahnya. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dela Nur Safira. Selanjutnya ada jenis mendengarkan aktif. Jadi jenis mendengarkan aktif ini ada dua. Yang pertama mendengar evaluatif, lalu yang kedua ada mendengar proaktif. Nah, yang pertama mendengar evaluatif. Mendengar evaluatif sendiri itu adalah kegiatan mendengar sambil melakukan evaluasi terhadap kata-kata yang diucapkan pembicara. Kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kembali pada pembicara dalam berbagai bentuk penolakan, persetujuan, dan lain-lain. Atau seperti feedback itulah. Lalu ada mendengarkan proaktif. Mendengarkan proaktif itu adalah memproyeksikan diri pendengar ke alam pikiran pembicara merupakan cara mendengar secara proyektif. Nah, pendengar ini berusaha memahami pembicara dan memahami setiap arti kata sampai pembicaraan selesai. Itu. Lalu next, selanjutnya ada 3 komponen mendengarkan aktif. Yang pertama ada memahami. Nah, memahami ini pendengar memperhatikan bahasa verbal dan non-verbal ya. Nah, pembicara untuk sepenuhnya memahami apa yang mereka coba komunikasi. Mencoba untuk memahami, mendengar memperhatikan bahasa verbal dan non-verbal pembicara untuk sepenuhnya memahami apa yang mereka coba komunikasikan. Lalu yang kedua ada menahan. Nah, menahan ini pendengar mencoba mengingat poin kunci dari setiap pesan pembicara menggunakan ingatan mereka atau melalui pencatatan. Yang ketiga ada menanggapi. Nah, menanggapi ini kita merespons pembicara untuk mengkonfirmasi pemahaman kita tentang pesan mereka dan untuk melanjutkan diskusi tentang masalah tersebut. Nah, ini hanya terjadi setelah menganalisis dan mengingat apa yang mereka katakan. Selanjutnya, bab ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, cara meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, lakukan kontak mata. Yang ketiga, menjaga postur tubuh tetap terbuka dan menyambut. Yang keempat, mengangguk dan tersenyum. Yang kelima, meniru bahasa tubuh pembicara. Penjelasannya akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan membuat orang lain berpikir bahwa Anda memberikan perhatian dan benar-benar mendengarkan mereka. Tunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan dengan bertanya tentang detail lebih lanjut. Next.
Yang kedua, melakukan kontak mata. Melakukan kontak mata dengan orang lain menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan mencoba untuk memahami topik yang sedang dibicarakan. Hal yang penting untuk dilakukan sampai cara Anda melakukan kontak mata terlalu tegas dan terkesan mengintimidasi. Next, yang ketiga, menjaga postur tubuh tetap terbuka dan menyambut. Sikap yang ramah dan terbuka sangat membantu para pembicara untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Kita bisa melakukannya dengan mencondongkan badan ke depan yang menunjukkan bahwa kita menyambut orang yang sedang berbicara. Next. Yang keempat, mengangguk dan tersenyum. Kedua sikap ini memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita setuju dengan apa yang sedang kita sampaikan dan semua orang sangat menyukai jika ada orang yang setuju dengan mereka. Bahasa tubuh yang sangat sederhana namun memberikan dampak yang positif kepada kita. Yang selanjutnya, meniru bahasa tubuh pembicara. Mirroring adalah tindakan meniru ekspresi wajah pembicara dan sering digunakan untuk menunjukkan simpati dan persetujuan terhadap pesan mereka. Misal, seorang teman yang baru saja diterima untuk pekerjaan baru akan menyampaikan berita kepada kita dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Sebagai teman yang menunjukkan dukungan kita, reaksi alami adalah tersenyum dan terlihat bersemangat juga. Pentingnya mendengarkan dalam kegiatan bisnis. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan anak buahnya. Seorang pemimpin tidak boleh hanya memiliki kemampuan berbicara saja, tetapi harus mempunyai kemampuan mendengarkan yang baik apabila ada karyawannya yang ingin menyampaikan pendapat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Della. Selanjutnya, pentingnya mendengarkan dalam kegiatan bisnis. Berkomunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang berjalan dua arah. Jadi, selain memberikan perintah, pemimpin juga harus mendengarkan karyawan dengan memberi kesempatan karyawan untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, dalam mendengarkan itu selalu tanyakan kabar mereka atau bertanya apakah mereka sudah mengerti dengan semua arahan kita. Selain itu juga harus siap menerima pertanyaan dari mereka atau dengarkan keluhan serta masukan dari mereka, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.